Halo. Good evening. Kedengaran nggak suaranya? Okay, good evening. Perkenalkan nama saya Alivia. You can call me Miss Alivia. Jadi hari ini kita akan belajar LBE atau literasi bahasa Inggris. Sebelumnya, sebelum kita mulai saya mau tanya, ada tidak di sini yang suka bahasa Inggris? Ada? Atau kita perkenalkan diri dulu bisa in English? Ayo interaktif dong. Bisa? Ada yang suka bahasa Inggris? Atau suka dengar lagu bahasa Inggris? Ada. Saya, Pak. Siapa? Syakila, Aulia, sama Nur Rahma. Biasanya belajar bahasa Inggris itu kenapa bisa suka bahasa Inggris? Kira-kira? Saya suka nonton filmnya kah? Atau sempat ada yang suka baca buku bahasa Inggris? Novel seperti novel ada? Lagunya tadi. Oh, lagu. Suka Taylor Swift? Suka. Oh, berarti suka bahasa Inggris. Coba bisa tidak perkenalkan diri dulu pakai bahasa Inggris, like my name is, misalnya my name is Alicia in your school. Bisa disebutkan dari sekolah mana? Boleh? Always speak in English. Can I? Malu-malu ya, malu-malu. Kita mulai saja belajarnya.
Halo everyone, jadi karena ini hari pertama kita belajar bahasa Inggris LPE, kita perkenalan saja dulu. I want to know you one by one. I want to hear you introduce yourself, kayak sebut namanya sama sekolah dari sekolah mana. Bisa? Kalau tidak ada yang mau bilang Miss saja yang tunjuk, nah. Coba dimulai dari Tika. You can say, my name is blah blah blah. I am from SMA ini. My hobby is, misalnya hobinya apa? English ya. Can I hear? Okay, start from Tika. Halo, ada yang mau? Bilang, ayo, Tika. Ya, Shakila, oke. You can introduce yourself. Yes, of course, Miss. Hello, everyone. My name is Nafadila. You can call me Ila or Dila. I'm school UPT SMA Negeri 9 Wood. My hobby is dancing and singing. Thank you. Oh, okay. You like dancing and singing. What song do you like to sing? Hello, Ila. I'm asking, what song do you like to sing? Biasanya suka nyanyi lagu apa? I like lagu Taylor Swift. Or Taylor? Another artist is Taylor Swift? No one? Okay, next. Who wants to introduce themselves again? Shakila tadi from SMA Negeri 9 ya? Yeah. Okay. How about Aulia? Aulia Azhar, hi. Where is your school? Yes, Miss. Can you introduce? Okay. Yeah. Okay. Hello, everyone. My name is Aulia Zara. I'm from SMA Negeri 1 Lu Timur. And everyone can call me as Aulia or Aul. And my hobby is playing guitar. So your hobby is playing. Thank you. Okay. Thank you, Aulia. You are from Yes, SMA Negeri Miss. 1 Lu Timur. Yes. So far away from here. Another member, like who can want to introduce themselves? Firda mungkin? Firda. Come on, we have to interactive and we have to speak in English here. Atau Nur Rahman. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Saya Kak. Oke, Nur Rahman. Hello everyone, my name is Nur Rahmaniar. You can call me Niar. I'm from SMA Negeri 9 Maros and my hobby is drawing. Thank you. Oh, your hobby is drawing. What do you like to draw? Biasanya drawing apa? I like drawing people. That's good. How about your
What school again? SMA Negeri 9 Maros ya? Ada lagi tidak? How about Nur Adinda? Do you want to introduce yourself? Shakila, Aulia, finish. Rahma, finish. Or Firda, or Andi Baso Ahmad Dasir. Noah? How about me? Anyone know me? Anyone knows me? Ada yang sudah tahu saya? No, Miss. Not yet, yeah. So, as already I said, my name is Alifia Husnul Hatima. You can call me Miss Alifia. And right now, my job is right now is teacher. My job is teacher. I'm teaching in Kidstar School. Ada yang tahu Kidstar School? Or Dunia Harapan School? Ada yang tahu? Mungkin yang sekolah di Makassar tahu ya? Anyone knows Dunia Harapan School? Ya, Yes. Oh, tahu. Rahma. tidak Kak. Yeah. Or do you have friends there? So I'm teaching there, and I already teach in English first too. Do you know English first? English first Makassar? Ada yang tahu English first? Or have you study there in English first? Ada yang sudah belajar di sana? Okay, I'm teaching in English first, and I also already teach with RPC ya, Prima College di sekolah-sekolah, kemarin di Bangkok, terus di Pusat juga. Ada yang pernah ketemu atau belum ya? Ini sudah kelas berapa? In grade 3? You are di grade 3? Rika. Senior high. My hobby is reading. I love reading novel. Ada yang suka reading novel di sini? Ini. Siapa Anggir? Iya Kak. What novel do you like? Yang banyak chemistry-nya enggak sih? Yang kayak apa contohnya? Judulnya? Apa dia? Lupa. Kalau Terelia sudah baca Terelia? Yang mana itu? Belum Miss. Apa lagi ya? Aku ya. Siapa yang suka lagi baca novel? Ada tuh bukunya Terelia yang part itu ada yang sudah baca, yang ada bulan, bintang. Ya. Okay, my reading and what else ya? Ada tidak di sini yang berpikir kalau bahasa Inggris itu susah? Reading study English is so difficult. Like why? Kenapa kira-kira kalian ada yang berpikir seperti itu? Ada yang berpikir bahasa Inggris itu susah atau it's easy? Ada? Halo friends, ada? Susah. Susah, kenapa bisa susah? Why? Why do you think it's difficult to learn English? Ternyata banyak kata-katanya yang ini apa? Yang beda ya? Iya, cara penyebutan juga. Karena begini, sebenarnya bahasa Inggris itu gampang. It's very very easy. If we study English from the first actually gini, kalau
kan kita sekarang tinggal di Indonesia, otomatis bahasa sehari-hari itu bahasa Indonesia. Can you imagine bagaimana orang-orang di luar sana belajar bahasa Inggris? Kenapa dia lancar belajar bahasa? Karena dari awal memang dia bahasa ibunya itu atau bahasa dari lahirnya itu English. Nah sekarang kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa kita harus tahu bahasa Inggris? Why? Ada? Because English is international language. Itu bahasa internasional karena di dunia ini kita hidup di dunia ini beragam-ragam bahasa. Makanya satu bahasa yang harus dimengerti oleh semua orang-orang. Misalnya, kalau kita bertemu orang di luar kota, kita tidak tahu bahasanya apa. Gayanya itu caranya kita berkomunikasi itu in English, makanya English ditetapkan itu sebagai international language. Nah, sebenarnya itu gampang kalau English itu gampang kalau kalian terbiasa. Kalau caranya terbiasa dengan bahasa Inggris itu just always to listen English song, to watch English movie, to speak English with your friends. Oke, nonton. Oh iya, I want to ask you then. What is your favorite movie? Your favorite movie apa film favoritnya? Ada yang mau sebutkan dan ceritakan tentang apa itu film favoritnya? If you don't like reading novel or reading book, just mention what is your favorite movie. I think you all can like watching. Kalian pasti suka watching di sini nonton. Pasti kalian punya satu movie or satu film yang paling interesting and you want to watch it again and again. Even it's Korean. I like Korean movie too. Korean drama. Ayo, ada yang mau jelaskan? Ada yang mau mention your favorite movie? Come on. Ada? Tempat ada yang mau mention your Korean drama, your favorite Korean drama? It's okay. Just mention here. Ada? Ada? Come on. Let's be interactive. Lupa judulnya, Kak. Apa? Saya Kak. Iya, silakan Aulia. Emergency Declaration, film Korea ini Kak. Oh, film Korea. Itu film atau drama? Iya. Itu Korean atau yang berseri atau series? Movie Kak, film. Movie. Okay. What is all about? Kayak apa di ini tuh ada kejadian di pesawat begitu, terus semua orang itu kayak keracunan, terus ada pilot yang rela berkorban untuk selamatkan itu penumpang. Pokoknya yang seru Kak, baru sedih juga. Okay, what is emergency? Emergency Declaration. Oh, emergency declaration. Ada yang lain? Another one? Feel free to explain in English or in bahasa Indonesia. Just explain what is your favorite movie. Sempat saya tertarik mau nonton juga. Ada lagi? Thank you, Aulia, for telling us about your favorite movie. Yes, Miss. Anyone else? Anyone else? Shakila mungkin? Andi Ridik? Ya, Miss.
Yeah. Okay, do you have your favorite movie? Dracing. It's okay, it's okay. Miss, Can udah you tahu Kak jelaskan. can, can you explain to us what it's all about tentang apa? Tidak. Or Tidak just, bisa Kak Miss. just mention the title. Yeah. Tidak bisa Kak, tidak bisa Kak Miss. Okay, another one. Thank you, Ririn. Another one. Ada yang bisa jelaskan? Can you explain your favorite movie in English? Coba. We will kita mau exercise begini, exercise speaking in English. It's okay. No need to afraid to be wrong. Gak usah takut salah. Ayo, ada siapa yang berani explain in English? Your favorite movie or your hobby maybe or your everything. Ada? Just for hobby Miss. Your what? Apa? For hobby. Ya, hobi boleh. Okay. Just explain it in English. Can you? How to explain? Just say like, I like reading books. I always read books. I always read 3 books in every week and gitu. Or I love drawing. I always draw a people and I always draw in my class kayak gitu like that. Or if you like swimming, where usually you swim like that. Can you? It's okay. Just we'll try to speak English here. Yeah. Like me. My hobby is reading. I always read 3 books every week. I love reading romantic books or and then I love watching movie too. And my favorite movie is ada yang tahu Replay 1988 Korean series Korean series and it's all about the family and the friendship kayak gitu. Ada yang bisa jelaskan? You can explain it like that. Ada? Come on. Ayo. Ada? I think I have so many favorite hobbies, Mom, but I can't mention it one by one. Yes. Go on. What Alifa? Alifa ya? Can you introduce yourself first, Alifa ya? Yes, miss. Introduce yourself first. Kenalkan dirinya dulu, baru you can mention your hobby, your favorite movie, or what else. You can explain anything. Okay, let me introduce myself. My name is Alifa Nur Iza, and also, no. People call me Alifa. Now, I'm a student at Sandra High School H Bulukumba, South Sulawesi. And then now I want to explain my favorite hobbies. My favorite, I like watch movie just like romance. Correct me if I'm wrong, Miss. It's okay, Hadi. It's good. I like it. Okay, go on. Teruskan. And then I have so many hobbies. Just like if I like to do something, I think I can make that a new hobbies for me.
So I just I'm very like it. My hobbies study, dancing, singing, and etch. I can mention it one by one. Okay. Do you want to mention one by one about your hobbies? Yes. Yes, ma'am? You want to mention one by, you want to explain one by one about your hobbies? No, no, sir. Oh, I want to I ask them. can't. Oh, Yes. I want to ask them what subject do you like to study? What subject mata pelajaran apa? Finish. What? It's English, ma'am. English. Oh yeah, good. How about, do you like watching? Tadi. Yes, I like watching romance. What is your favorite movie then? Drakor? Yeah, what's Korean drama? The title, you can say the title. You can mention more than one. Oh, yes, ma'am. True Beauty. True Beauty, ma'am. True Beauty. Oh yeah. True Beauty. And then what else? And then I like Drachin too. Hidden Love. Hidden Love. Hidden Love. Okay, that's interesting. What is your hobby again? Besides study and watching movie, Yes, ma'am. what else you hobby again? Tadi lagi hobi apa selain study and watching movie? I like dancing. My hobbies are dancing. Okay. Good job. Thank you, Alifa, for explaining your hobbies. Thank you too, sir. Thank you too, ma'am. Miss. Miss. Honey. Okay, I'm sorry, name. Miss. Anyone else? Coba, you can write, bisa tulis di bukunya dulu about your hobbies and then you can explain by English. Ada lagi? Anyone else want to try? It's up to you. You want to explain about your hobbies, you want to explain about your favorite movie, or you want to explain about your favorite book. It's up to you. We will interactive here. We will exercise speaking. Belajar speaking. Before we go to study about the UTBK, sebelum kita study UTBK, kita ini dulu speaking dulu, okay? Are you agree? Are you agree everyone? Yes, miss. Yes, miss. Now, okay then. I will wait for you in 10 minutes maybe. You can write about everything. Mau jelaskan apa terserah, your favorite movie kah, your favorite book, just write and then you can explain to me later. Okay, can you? I will wait ya. Okay. Alima tadi udah, yang lainnya coba. I want to hear from anyone. Okay? Okay, everyone. Did everyone hear me? Yes? Yes, miss. Yes, Miss. Okay, I will wait. 10 minutes. 10. You can write and then explain later.
Okay, finish. Finish. Ada yang mau duluan explain? Are you finished? Finish to write about what do you want to explain, like your favorite movie or your hobbies maybe. Ada yang mau explain duluan? Who wants to explain first? Hello. Who wants to explain first? Come on. We will exercise how to speak here on presentation with English. Aulia maybe? Yes? Yes, I miss. Okay, go on. Iya Kak. Okay, wait. So, as I said before, my hobby is playing the guitar. I started to playing the guitar since the third grade of junior high school. And the reason I like playing the guitar is because I happen to also enjoy singing. And I play the guitar so I can accompany my voice when singing. One of the songs I like to play is Don't Look Back in Anger by Oasis because the song is really fun to play. Just that, okay. Okay, thank you. Oh yeah. Yes, miss. So you like playing guitar since you're in junior high school, yeah? Yes. So you like sing too, right? No? Yes. Yes. Oh, so sing and play guitar. Yes. So what is your dream job then? Do you want to be a musician? Apa, miss? Dream job? Cita-cita? Oh, cita-cita. My apa sih dream? My dream is I think I want to be a graphic designer karena kebetulan saya tuh juga suka menggambar and design. Okay. Okay. And playing guitar is just my hobby. Yes. Okay. I see. Thank you, Leah, for explaining your Yes. hobby. Thank you, How about- miss. You're welcome. How about Shakila? I think Shakila is raised hand. Do you want to explain something? Shakila? Shakila? Yes, miss. Do you want to explain something? No? Okay. How about another one? Yang lain? Ada? Ada dari yang lain? Atau ada yang belum? Nothing from you, Distira. Orang ada yang mau kenalkan dirinya, masih banyak tadi yang belum kenalkan dirinya, baru tadi yang sudah Alifa, Aulia, Shakila, who else tadi yang sudah itu? Ada lagi yang mau kenalkan dirinya? You dan Nabila bilang Distira Ani tunjukin saja. You dan Distira Ani. Can you explain yourself? Where are you from? And dari SMA mana? Just say your name and then you nama panggilannya siapa? People always call you who? Or you are from SMA? What school? What school do you study now? Mana sekolahnya sekarang? Yeah. Is everyone call me Yudiska. Okay. And I'm from Mamuju.
Uju and I school in Atira. Atira mana? Atira ujung Kak, Bone. Oh, school in Atira One. Yes. Iya Kak. Yes. Another one. Okay, I think there is no more ya. Okay. Kalau begitu, let's move to our material about English, LBE, literasi bahasa Inggris untuk UTBK. Jadi, did anyone here di sini ada yang sudah try out atau pernah lihat soal UTBK in English, LBE? Ada yang pernah lihat kayak bagaimana jenisnya? Is it difficult or easy? Ada yang sudah pernah lihat? Ada? Ada yang sudah pernah lihat kayak bagaimana soalnya atau pernah coba kerjakan soal LBE? Kayaknya belum ada ya. Oke, let me show you first. Ya, wait. Oke. So, di bahasa Inggris itu, literasi bahasa Inggris itu kebanyakan reading. Jadi, nanti soalnya kebanyakan reading, read, bacaan, teks. Sama seperti bahasa Indonesia, kebanyakan teks. So, if you don't like reading, you have to like reading. Jadi, ada tips-tips bagaimana cara menjawab soal di Inggris. Kalau misalnya kalian kan, mungkin teman-teman di sini berpikir kayak, oh bahasa Inggris itu susah, apalagi soal-soalnya teks, kebanyakan teks, bagaimana cara bacanya belum waktu yang sedikit, belum dimengerti per kata, belum lagi kalau soalnya tidak dimengerti, bacaannya tidak dipahami, and then I have tips here and I will explain you first what is apa di dalamnya itu literasi bahasa Inggris, soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, ada yang pertama itu Iya, Kantara jenis. tidak ini yang ini ada materi LBE. Ini adalah jenis-jenis soal yang bakalan muncul nanti di literasi bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu ada purpose of the text, ada detailed information, author's attitude, synonym, statement, conclusion, intent, fact and opinion, and ideas relation. Jadi kalau main idea itu yang ditanyakan biasa apa ide pokoknya dari teks itu. Nah, kalau purpose itu yang ditanyakan biasa apa tujuan dari teks itu, tujuannya. Detail information, informasi detail misalnya ditanyakan kayak di mana, atau siapa, atau pokoknya tentang action. Nah, kalau author's attitude itu sikap penulisnya. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana caranya jawab main idea dengan dengan cepat, or dengan ringkas, or dengan mudah, kayak gitu. Nah, kemudian sinonim itu persamaan kata. Kemudian statement itu paraphrase. Ada yang tahu apa itu paraphrase? Ada? Paraphrase itu yang mengganti kalimat tapi maknanya sama. Itu paraphrase. Ini sama ada biasanya juga di bahasa Indonesia.
So bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sebenarnya tidak jauh-jauh beda sih. Apalagi di bahasa Indonesia we talk about text or bacaan, in English same too. We talk about bacaan ya. Di bahasa Indonesia you have to read the text, harus dibaca teksnya sebelum dijawab soalnya. If you want to know the answer, you have to read the text. But in English, you don't need to read all the text. Jadi tidak usah dibaca semua bacaannya. You have to langsung saja fokus, directly focus on the question. Langsung saja fokus sama questionnya, apa ditanyakan, terus cari kata kuncinya di teks tersebut. Cara mencari kata kuncinya nanti ada di bawah cara-caranya. But I want to explain you first about apa jenis-jenis soal yang akan muncul nanti di LBE. Nah, yang pertama ada sudah ada main idea, purpose of original information, order attitude. Restatement tadi kayak paraphrase, jadi mengganti kalimat tapi maknanya sama. So, caranya itu ya harus tahu apa biasanya ada itu kata yang satu kata tapi sama artinya. Misalnya apa ya? Misalnya opinion itu kan saran or pendapat, bisa juga opinion itu bisa juga pendapat atau saran, bisa juga di bahasa Inggris kan kalau kita bilang suggestion, saran, suggestion, your suggestion or your opinion. Itu dua kata yang berbeda tapi maknanya sama atau artinya sama. Itu. And then G, conclusion or inference. Conclusion artinya kesimpulan dari teksnya. Kesimpulan dari teksnya itu apa? Nah, and then fact and opinion, fakta atau opini. Fakta dan opini. Jadi biasanya pertanyaan ini ditanyakan yang mana yang ada kalimat fakta, yang mana yang ada kalimat opini, seperti itu. And then the last one is ideas relation, ya, atau biasanya ini menanyakan relasi idenya kan biasa ada dua teks tuh di soal, misalnya teks 1 and teks 2, baru pertanyaannya dibawa ada 5 atau ada 10. Nah biasanya tuh ada pertanyaan yang menanyakan atau menyangkutkan kayak apa relasinya atau apa hubungannya antara teks 1 and teks 2, kayak gitu biasanya. Oke, dari ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Or you can write, bisa tulis ini. You can write it here first. Karena PPT-nya tidak di-share. Ada yang tulis atau go next? Sudah, Miss. Tulis atau capture juga bisa. Oke, sudah? Sudah. Ya. Sudah. Sekarang ada jenis-jenis teks. Nah, karena kalau tadi contoh-contoh jenis-jenis soal atau tipe-tipe soal yang ditanyakan, sekarang jenis-jenis teks yang muncul. Nah, if I say kenapa tadi kita mulainya itu dengan speaking or explain about favorite movie or explain about favorite books or I have to ask you to explain yourself. Kenapa tadi Miss suruh tanya misalnya jelaskan ini karena because in this text ini dari teks ini ada beberapa yang berhubungan dengan cara kalian, kalau misalnya dibaca teksnya toh kalian harus pahami ini jenis teks apa. Nah, seperti tadi kalian speaking, kalian misalnya menjelaskan tentang your favorite movie or you explain about your hobbies. Itu sebenarnya kalau if you write it, kalau kalian tulis, kalau kalian sebutkan, itu bisa jadi teks dan teksnya itu bisa masuk ke dalam recount atau menceritakan kembali tentang hobinya, menceritakan kembali tentang your favorite movie, dan itu semua ada ada rumus-rumusnya kenapa kita bisa tahu oh ini teksnya tentang ini teksnya tentang ini. Nah itu juga tadi part of our discussion. Jadi
sebelum kita kenal jenis-jenis teks, kita harus pahami dulu yang kita bicarakan ini tentang apa, yang kita bahas ini tentang apa. Nah, yang pertama itu pasti pasti ini selalu dibahas atau atau pernah dipelajari di sekolah kan? Iya atau tidak? Sama guru Yes. bahasa Yes or no? Yes. Miss. Jadi tidak asing sih dengan kata-kata deskriptif, naratif, recount, dan lain-lain. Coba from the first one. What is descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Jangan searching di Google ya. You can explain by your words dari kata-kata yang tahu. Ada yang tahu apa itu descriptive? Kayak bagaimana lah contohnya itu descriptive text? Ada? Oke. Jadi descriptive text itu teks atau bacaan yang mendeskripsikan sesuatu. Oke? Jadi dia bersifat general. Jadi itu bacaan yang mendeskripsikan sesuatu. Misalnya dia mendeskripsikan tentang sekolah. Jadi in my school begini ada beberapa murid, ada beberapa teacher dan sebagainya. Nah, ada juga tadi yang menjelaskan tentang hobinya. Itu bisa jadi descriptive text because you describe your hobbies. Nah, ada lagi yang bisa berikan contoh atau pernah lihat contoh descriptive text kayak bagaimana? Nah, misalnya kalau di soal itu, dia descriptive text biasa berupa berupa deskripsi suatu hewan, misalnya whales. Whales itu paus atau hiu, paus, ya. Whales, dia deskripsikan tentang whales, dia hidup di mana, dia punya berat berapa kilo dan sebagainya. Jadi itu masuk descriptive text. Biasanya yang di soal itu kan termasuk. Dan yang paling umum itu dia deskripsikan itu tentang hewan. Nah, seperti itu. Nah, how about narrative? Anyone knows? Anyone knows narrative text? Pernah dipelajari, biasa dipelajari di sekolahnya. Pasti kalian tahu. Ada yang
Okay, can we continue? Sudah ada semua? Sudah kembali semua? Okay, can we continue? Yes, Miss. Okay, tadi sudah sampai di mana? Sampai naratif teks. Narrative text. Oke, juga ke narrative text ya. Jadi, so narrative text is cerita fiktif atau cerita yang berisi tentang fiksi-fiksi yang misalnya kayak dongeng, fairy tales atau dia ceritanya berurut. Jadi dia ada introduction, ada conclusion, ada ada resolusi, ada masalahnya, ada penyelesaian masalahnya. Jadi kalau naratif teks itu dia berurut dan dia cerita tentang fiksi, dongeng atau fairy tales atau tentang apa misalnya ada misalnya cerita-cerita rakyat, fabel. Ada yang bisa kasih contoh one of narrative text you like? Misalnya cerita-cerita tentang atau apakah fairy tales yang kalian tahu? Malin Kundang. Just mention. Ya, Malin Kundang. Good job. Good job. Malin Kundang itu dia masuk ke cerita rakyat. Ada lagi yang bisa mention satu naratif teks. Malin Kundang itu masuk folklore atau cerita rakyat. Cerita misteri atau cerita horor itu masuk naratif teks. Jadi biasanya kalau di jenis tekstual itu dia ada naratif teks seperti itu. Nah, caranya tahu naratif teks itu dia pakai pakai lampau atau pakai past tense. Pakai past tense yang dia pakai kayak gini. Dia pakai was, dia pakai was atau where. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya ini? Kalau Ini namanya was, Ya, Lipat. yang membedakan itu seperti to be-nya is are. Was itu she, he, it. Kalau were you, we, they, Ya, good job. Nah, ini saja bedanya. Kalau ada bacaan yang pakai was, where, itu berarti dia pas. Jadi dia biasanya masuk ke naratif atau ke recount. Karena kalau recount itu jenis teks yang menceritakan kembali. Kalau dia menceritakan kembali berarti dia past tense, sudah dilalui kemarin, past tense. Makanya biasa tubinya ada was atau where. Makanya dia dia naratif atau recount biasa teksnya. Kalau dia menceritakan kembali
atau dia pakai masa lampau, berarti ya teksnya jenis past tense. Nah, kalau present, is atau are itu itu waktu sekarang. Nah, waktu sekarang atau lebih umum. Misalnya teks ini bersifat deskriptif. Kalau deskriptif ada yang hafal di sini 12 tenses. Ada yang hafal 12 tenses? Yang kayak present, past, present perfect, present continuous, future perfect, future continuous. Ada yang hafal? Tidak ada ya? Nah, ada 12 tenses yang biasanya kita hafal, tapi tipsnya itu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di UTBK nanti kan ada LBS, ada beberapa soal, tapi dia structure, soal structure, atau kalau gini biasa kita sebut grammar. Tahu grammar? Tahu grammar tidak? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Oke. Nah, kalau grammar ini biasanya kan kita belajar di sekolah. Nah, untuk menjawab soal UTBK nanti, you don't need to remember all the grammar. Jadi tidak perlu dihafal semua ini grammar, tidak perlu. Karena ini grammar kita pelajari kalau kita mau menulis, or we want to expert in writing. Kalau kita mau jago atau jago menulis Inggris, writing toh itu kita harus expert in ini dari grammar ini. Nah, tapi harus ditahu ketiga perbedaan ini, present, past, sama future. Itu saja, tidak usah yang ke 12 itu kayak present continuous, present perfect, past continuous, itu kayak tidak beda-beda jauh sih bedanya. Yang perlu itu cuma ini 3, present atau masa sekarang, past, and apa tadi? Apa tadi the last one, ada yang ingat? Future. Future. Ini saja 3. Nah, cara membedakannya itu dilihat to-be-nya. Tahu kan to-be? Nah, kalau present itu dia pakai is sama are. Kalau past dia pakai was sama were. Kalau future dia pakai will. Kelihatan? Bisa dilihat? Bisa? Bisa, Miss. Oke. Jadi ketiga ini saja yang perlu dibedakan kalau mau lihat teksnya nanti. Oh, ini present, berarti ini jenis teksnya deskriptif. Oh, ini past, berarti jenis teksnya relatif, karena dia membicarakan tentang masa lampau. Ini future, ada kata will-nya, berarti masa depan. Jadi dia itu biasa masuk di prosedur atau step-step, kayak step-step, misalnya how to make Indomie, how to fix your phone, like that, bla. Misalnya step pertama, you will bla 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 bla. Itu biasanya dia pakai future. Nah, oke, itu aja kalau dari jenis teks. Nah, sekarang saya sampai di naratif, ada juga Recount itu menceritakan kembali. Sebentar kita bedah lagi jenis teks seperti apa yang ada biasanya di soal. Ada report itu kayak teks berita atau teks laporan gitu. Explanation text itu teks tentang penjelasan, sama dengan descriptive text. Tapi kalau explanation itu dia lebih panjang, dia lebih menjelaskan satu kejadian
ataukah suatu peristiwa, dia lebih ke kejadian atau peristiwa yang dijelaskan. Nah, kalau prosedur teks itu tadi yang seperti saya bilang, di sini teks yang ada step-stepnya atau langkah-langkahnya, misalnya langkah membuat ini, langkah memperbaiki ini, langkah membuka laptop, sebagainya. Nah, discussion itu teks discussion biasanya yang ada ada orang pertamanya, ada orang keduanya, kayak gitu. Nah, dan kemudian exposition, and then anecdote, exposition and anecdote ini yang duanya jarang muncul, tapi nanti kita pelajari kayak gimana itu text exposition sama anecdote yang biasanya muncul. Kemudian news item, ini sama kita misalnya berita banjir kah, berita gempa kah, dia teksnya seperti itu yang biasanya muncul. Oke, dan di sini ada yang mau ditanyakan before we finish? Anekdot tadi ke apa? Anekdot. Ini nanti ada penjelasannya di sini, but we will talk about it later. Nah, di sini teks anekdot menceritakan kejadian lucu atau menarik untuk menghibur pembaca. Jadi sama pembahasan tentang teks tentang kejadian juga. Jadi dia pakai past tense karena dia lampau. Karena dia menceritakan kembali, makanya dia past tense yang berdasarkan pengalaman tadi. Ini contohnya. We will talk about the example later. Nanti kita bedah lagi contoh-contoh soal seperti apa dan jenis teks seperti apa yang biasa muncul. Kalau anekdot kayak gini, yesterday I accidentally sent a message to my boss instead of my friend. It was so embarrassing. Jadi kayak itulah lebih ke menghibur kalau anekdot. Ada pertanyaan lain? Kak mau bertanya. Ya. Apa yang membedakan itu antara report dengan news item? Report text biasanya itu dia lebih panjang, dia tidak ada tidak ada opininya. Jadi kayak misalnya kita report, whales are the largest animal in the ocean, they can go up to 30 meters long. Jadi dia melaporkan tentang fakta tentang sesuatu, misalnya tentang whale. Dia melaporkan tentang fenomena alam kayak gempa atau banjir. Tapi dia lebih panjang, intinya lebih detail, ya, lebih detail kalau di teks. Sedangkan kalau news item biasanya dia lebih singkat dari report text. Dia biasanya cuma ada lagi. Anyone else want to asking? Ada yang mau bertanya lagi? So next week we will see what is the text about, yang kayak teks apa lagi yang biasanya muncul, ataukah contoh-contoh teksnya yang ada di soal ini jenis teksnya seperti apa. Kalian langsung bisa tahu, oh ini jenis teksnya seperti ini. Jadi oh cara jawabnya seperti ini. We will talk about the how to answer the question. Bagaimana caranya menjawab, misalnya main idea dari teks ini, tujuan dari teks ini. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ada yang lagi yang mau ditanya? Tapi sebelumnya sudah pernah kan dia soal UTBK? LBE ya Pak Inggris, sudah pernah? Ada yang belum? Oh ya, nanti berarti kita lihat kayak gimana jenisnya soalnya. Terus in your school biasanya subjek bahasa Inggrisnya itu do you learn about what? Biasanya belajar apa kalau di sekolahnya bahasa Inggris? Kayak gimana? Teks juga atau jenis teks juga, atau ada grammar atau yang lain?
kayak lebih banyak pakai teks, Miss. Banyak pakai teks kan? Oke, ada yang lain? Belajar Iya. Miss. Tenses kayak I plus kayak verb 1 plus to be plus kayak gitu ya, subject. Iya Miss. Gampang atau easy or difficult? Easy Miss. Easy, gampang. Iya Miss. Yeah. But we have more tenses in English. Tapi ada banyak tensesnya itu, ada 12 kalau tidak salah. Kalian hafal semua itu atau tidak? Tidak Miss. Tidak, ya. You don't need to. Tidak usah dihafal karena itu kita belajar itu just to inform you or just to know about the. Maksudnya kalian cuma harus tahu kalau itu yang tidak sekarang kita tulis itu kayak apa kan, kayak pas itu seperti apa. Tidak ada? Halo, tidak ada ya? Tapi tipe soalnya, have you write? Iya, Miss, sudah. Sudah ditulis kan? Oke, that's all. That's Cukup all. Miss. Okay. That's also next week we will soalnya kita mau lihat soalnya sama di sini. Soalnya itu seperti apa next week, and that's all for today. Thank you. Semoga tadi apa yang kita pelajari hari ini atau kita sharing hari ini bisa menjadi pengalaman yang baik dan seru buat kalian. And see you next week, bye friends. Thank you too, Miss. Miss. You're welcome. Thank you.